Terungkap ada anggota DPR sekaligus petinggi Golkar di balik kasus MCO. Ternyata di balik kisruh macetnya investasi dalam negeri, ada pejabat aktif yang ikut berperan. Kalau dalam kasus Jiwasraya memunculkan nama Bakri, Erick Thohir, Rosan hingga Sandiaga, maka di MCO ada nama Melkias Markus Mekeng sebagai anggota DPR. Kalau beberapa waktu lalu kita mendengar nyanyian bencok yang menyebut BPK sengaja menutup keterlibatan Bakri dengan menghilangkan audit awal pada kasus PT MCO yang terkesan macet tanpa kejelasan apa juga kong kali kong di dalamnya. Kisruh PT MCO dan Wana Arta juga ditengarai karena pengaruh Jiwasraya. Masing-masing perusahaan selalu berkilah kalau saham bencok yang disita kejaksaan menyumbang penurunan nilai investasi. Bagaimanapun juga perusahaan memiliki andil bertanggung jawab atas uang nasabah. Begitu juga dengan OJK sebagai lembaga pengawas keuangan yang terpercaya. Ketika konsumen memilih MCO, tentunya alasan paling mendasar karena perusahaan yang bersangkutan terdaftar dalam OJK. Jadi jangan sampai kepercayaan yang besar ini malah menjadi bumerang bagi investor dalam negeri. Kembali lagi pada kasus PT MCO yang juga sempat menyedot perhatian OJK. Seperti dilansir kontan.co.id, Otoritas Jasa Keuangan diam-diam telah menjatuhkan sanksi kepada PT MCO Asset Management. Perusahaan manajer investasi MI ini merupakan milik anggota keluarga Melkias Markus Mekeng, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Hal tersebut terungkap dari sebuah surat yang ditandatangani Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Lutfi Zen Fuadi. OJK tidak pernah mengumumkan sanksi tersebut dalam situs resminya kepada publik. Entah apa sebabnya, lewat surat itu OJK menyebutkan telah memerintahkan MCO Asset Management tidak menerbitkan produk investasi baru. Selain itu, OJK tidak memperkenankan MCO Asset Management memperpanjang dan atau menambah dana kelolaan kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual. OJK juga tidak mengizinkan MCO Asset Management menambah unit penyertaan baru atau subscription dari seluruh reksadana dan produk investasi lainnya. Selanjutnya, lanjut isi surat itu, OJK memerintahkan kepada MCO Asset Management untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran atas instruksi redemption dari nasabah. MCO Asset Management juga harus segera melaporkan perkembangan atas penyelesaian masalah redemption dana nasabah. Berdasarkan hasil penelusuran MCO Asset Management, diketahui dimiliki oleh keluarga Melkias Markus Mekeng. Merujuk pada sejumlah data perusahaan per awal Februari 2020, Petrus Hadi Satria Bapa, putra Melkias, merupakan penerima manfaat akhir atau benefit owner MCO Asset Management. Petrus Hadi mengendalikan MCO Asset Management melalui PT Petrada Asia Gantara yang merupakan kakek usaha MCO Asset Management. Sedang dari penelusuran situs dpr.co.id didapatkan sejumlah profil Melkias lewat pekerjaan PT MCO Asset Management sebagai senior advisor tahun 2011 hingga sekarang, PT MCO Adidaya Internasional sebagai komisaris utama tahun 2009 hingga sekarang. Riwayat organisasi, DPP Partai Golkar sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusa Tenggara tahun 2014. Indonesia Money Broker Association sebagai Ketua tahun 2013-2014. FPG DPR RI sebagai Wakil Ketua tahun 2012-2014. DPP Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara Umum tahun 2009-2015. DPP Ormas Soksis sebagai Bendahara Umum tahun 2009-2015. DPD Partai Golkar Kabupaten Sika sebagai Ketua tahun 2006-2010. Apakah skenario yang terjadi di Jiwasraya akan terulang kembali di kasus MCO? Seperti diketahui, Bakri juga merupakan orang yang berpengaruh di Golkar. Sedang petinggi BPK berasal dari partai yang sama, memiliki kedekatan dengannya. Inilah makanya audit Bakri waktu itu raib di tangan ketua dan wakil ketua BPK, sama dengan OJK yang ternyata sempat menjadi incaran Melkias. Makanya lembaga negara bisa begitu mandul saat mengurusi kasus yang mengorbankan nasabah. Seperti dilansir Detik, politisi senior Partai Golkar Melkias Markus Mekeng masuk dalam daftar calon anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022. Mekeng bakal bertarung untuk memperebutkan kursi puncak yaitu Ketua OJK.
Mekeng sendiri menjamin tidak ada konflik kepentingan. Jika dirinya terpilih, dia berjanji akan bekerja profesional dan sesuai dengan aturan kerja yang telah ditetapkan. Banyak yang mempertanyakan ini konflik of interest. Saya pastikan itu tidak akan terjadi. OJK itu kan sudah ada standar operasional pekerjaan. Kemudian ada undang-undang yang mengatur soal OJK. Jadi kita bekerja berdasarkan undang-undang dan SOP yang ada, kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya. Kini kita tahu meski dirinya tidak berada di OJK, tetapi sudah bisa membuat melambam jasa otoritas itu, apalagi kalau berada di dalam. Besar juga kecurigaan kalau petinggi OJK bisa jadi kedok untuk menutup kesalahan yang dilakukan perusahaannya. Siapa tahu niatan anggota DPR itu. Yang pasti kita menanti ada langkah tegas dari pemerintah pusat untuk membersihkan oknum nakal dan mengembalikan kepercayaan investor. Jangan sampai kerugian nasabah yang diderita dalam kasus Jiwasraya merambat ke nasabah-nasabah lain gara-gara OJK, BPK, dan aparat yang melempem. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,